Apa ya? Aku dulu. Nanti akan ditemenin sama Kak Gundul ya. Oke, Gundul. Mas Gundul, kenapa ininya dikantongin? Ini biar gak ribet. Pelan-pelan aja, Julen. Ya, siap. Siap, bukan, Dek. Coblos nomor 1, Heru Gundul. Pilih Gundul, Desa Maju. Lur, iki salah satu sohibku, namanya Bibi Rabbit. Badannya gede yo, soalnya dia emang hobi ngemil kayak aku. Hari ini si Bibi Rabbit ngajakin aku ambil wortel ke kebun Pak Tani. Setauku wortel di sana ukurannya besar-besar, Lur. Seneng banget aku. Ayo Bi, cabut yang banyak wortelnya. Loh, ketahuan Pak Tani loh. Oh, no. Walah Bi, belum izin yo. Aku dikerjain nih sama Bibi Rabbit. Kabur daripada ketangkep. Males aku dihukum nanti. Loh. Ah! Lur, paling enak ya kerja tapi rasa liburan. Yo koyo aku ini kerja di salah satu tempat outbound yang berada di kawasan Lembang, tepatnya di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tiap hari aku ngurus iguana cantik ini, Lur. Mandiin dulu yo, biar kulitnya bersih dan kinclong, Lur. Gak lupa, langsung dijemur yo. Kalau dibiarkan lembab terlalu lama, bisa menimbulkan jamur, bakteri, atau masalah kulit lainnya. Yang ini burung parkit ini biasa disebut burung Pokemon karena di Kenapa tuh? Pikachu. Kok Pikachu Kak namanya Kak? Yang ini Kak? Yang ini ayam mutiara Mbak. Oh kenapa Kak ayam mutiara Kak? Yang ini Coba kalau itu makannya apa Kak? Kak mau tanya dong sini Kak. Yang ini dulu Kak. Ayam apa Kak ini? Ini dulu Kak. Ini Kak. Ayam apa Kak? Ya Bu ya. Panggilin teman saya dulu ya Kak. Yuk, Apa ya? aku dulu. Apa Kak? Ini aduh, ini bingung Apa? sekali. Tolong bantu. Bantu dulu. Ada apa sih? Permisi, adik-adik, kakak-kakak. Adik-adik, kakak-kakak. Ini ono opo sih? Gawat banget koyoke. Di sini ada Kakak Gundul, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu nanti akan ditemenin sama Kak Gundul ya selama keliling di sini, oke? Halo juga. Oh, yaudah, ikut saya, ikut. Duh, iki piye? Ya wis lah, kita belajar bertanam jagung dulu aja. Nah, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak. Nah, di tempat ini Kak Gundul mau ajak kalian untuk simulasi cara menanam jagung. Tapi ini cara menanam jagung yang benar ya, nggak kayak seperti yang lagu yang salah. Kalau dilakukan itu cangkul-cangkul yang dalam, kita tanam jagung di kebun kita. Kalau ini nanam jagung tuh nggak harus cangkul-cangkul yang dalam. Kita tinggal gemburin tanah, bisa pakai serokan sama garpu kecil, nggak perlu jadi tanahnya nanti digemburin dulu. Untuk menggemburkan tanah, pakai serokan dan garpu tanah kayak gini, Lur. Nah, itu cara nanam jagung. Jadi nggak cangkul-cangkul yang dalam.
Kalau dicangkul-cangkul yang dalam, bibitnya terlalu dalam, justru malah nggak hidup, nggak subur. Bisa ngerti ya? Nah, siapa yang mau coba? Nih alatnya, nih pegang. Kedalaman maksimal yang masih aman sekitar 5 cm aja. Lebih dari itu menyulitkan biji jagung untuk muncul ke permukaan karena cadangan makanan habis sebelum tumbuh. Kalau terlalu dangkal, biji rawan tersapu air hujan dan dimakan burung atau serangga. Nah, ini setelah tanah sudah naik semua, sudah subur, nanti baru dibuat. Nah, lubang tanamnya dari pinggir. Jangan dalam-dalam tapi ya. Ya 1 kilan lah, 30 cm. Nah, dikatain. Outbound semacam ini ternyata baik buat anak lulur. Mereka bisa memahami bagaimana tanaman tumbuh dari biji hingga menjadi besar. Hal ini bisa membuat anak-anak jadi lebih menghargai makanan. Selain itu, mereka bisa belajar tentang tanah, air, dan sinar matahari. Jadi mereka bisa tahu pentingnya menjaga alam. Bisa dimasukin 3 atau 4 dalam satu lubang. Nah, baru ditutup. Nah, nanti tinggal disiram. Ngerti ya? Ternyata ilmu yang aku dapat dari berbagai daerah di Indonesia ada manfaatnya juga, Lur. Senangnya aku bisa berbagi dengan mereka. Nah, sudah disiram semua. Sekarang kita ganti kegiatan. Kita mau panen wortel. Siapa yang suka wortel? Nah, nanti kita bisa panen. Kita bisa juga cicipin wortelnya langsung. Bahkan kita bisa panen nanti untuk kasih makan binatang-binatang yang lain. Oke, ayo kita panen wortel. Gak cuma sekedar menanam, mereka juga harus tahu manfaat di baliknya, yaitu dengan merasakan hasilnya langsung lewat proses panen. Nih bisa dibagiin, Nah, yuk. Yuk, nih. Nah, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu. Nah, ini adalah tanaman wortel. Nah, cuman yang masih hijau-hijau subur-subur ini wortel belum siap panen. Jadi dia wortelnya masih kecil-kecil. Nah, ciri wortel siap panen itu adalah daunnya sudah mulai menguning, sudah banyak yang rontok. Itu wortel sudah siap dipanen, sudah ada isinya. Tapi kalau masih subur-subur gini, masih hijau-hijau ini, masih ranum-ranum, itu belum ada isinya, belum ada umbinya. Umbinya masih kecil-kecil. Nah, di sebelah sana itu wortel yang sudah ada umbinya yang siap panen. Ayo kita ke sana. Ya. Nah, seperti ini nih. Ini wortel sudah bisa dipanen. Nih ya, bisa dicabut. Nah. Oh iya, Lur. Aktivitas begini mengajarkan anak-anak untuk tidak takut kotor-kotoran. Oke, kita ambil yang banyak wortelnya, boleh diambil lagi. Ayo ambil. Yang banyak boleh diambil. Terus anak jadi tahu bahwa makanan tidak datang secara instan, tapi ada usaha dan proses panjang di baliknya, Lur. Wortel yang udah dipanen bisa dimanfaatkan untuk pakan satwa. Seru banget. Mereka bisa berinteraksi langsung sama rusa-rusa ini, Lur. Ayo kita panen. Panen pokcoy. Adik-adik, ayo kita panen, tapi yang diambil yang besar-besar aja ya. Oke. Yang kecil-kecil buat besok-besok lagi. Oke. Ayo kita panen. Meskipun kelihatannya udah ahli, padahal hatiku deg-deg Lur. Sebelumnya aku belum pernah jadi guide buat bocah-bocah begini. Nah, panennya tinggal dicabut gini aja. Cusuk.
Yo, airnya diperas, ya airnya diperas. Pak Coy yang sudah berusia lebih dari 25 hari udah bisa dipanen lur. Kalau mau hasil Pak Coy dengan daun yang lebar, tunggu sampai 40 harian yo. Pak Coynya diletakkan di dasar greenhouse lur. Soalnya sistem hidroponik rawan banget kelebihan air. Kalau terkena air hujan, nutrisinya jadi terganggu. Itu subur-subur karena ini yang namanya Pak Coy hidroponik. Jadi ditanam dia nggak pakai tanah, tapi pakai air dan pupuk. Jadi ini solusi menanam kalau kita tidak punya lahan. Setelah 10 menit, ketoke wis cukup. Yo, udah penuh pada belum? Udah. Yuk, kita sekarang ke kegiatan yang lain. Yuk, kita keluar. Mas, Bunda kenapa ininya dikantongin? Ini biar gak ribet. Gemah Ripah Loh Jinawi lur. Desa tempat tinggalku ini memang subur banget. Sawah-sawahnya cantik, bikin yang lihat jadi tentrem. Aku juga seneng berkebun di sini lur. Sekali lempar bibit langsung tumbuh tanaman dan buahnya. Wah, gak perlu kerja keras lagi Ki. Lah, iki cabe apa tungtung sahur yo? Kok gede bener? Waduh, blakonku juga keren. Beh. Ayo, tak tunggangi yo. Dah gak sabar aku buat pamer cabe Jawaku ke pasar. Iya, ayo kita terbang. Tuh, bener kan lur? Aku langsung jadi pusat perhatian. Bangga aku lur. Gak cuma seputar pertanian aja yo, tapi ada peternakan juga. Ayo, ambil telur. Adik-adik, telurnya boleh ambil masukin keranjang, tapi jadi goncang-goncang ya, biar nggak pecah ya, pelan-pelan aja. Ya, yuk, diambil. Ternyata pekerjaan koyong ini seru juga ya lur. Gak berasa kerja karena bisa seru-seruan sama bocah-bocah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya pelan-pelan. Ya, ambil. Hah? Kau takut? Yuk. Gak apa-apa. Telurnya nggak gigit, ayamnya nggak gigit sayang. Yuk, nih, masukin sini. Ya. Harap maklum ya lur, namanya juga masih bocah. Mereka gak terbiasa berinteraksi sama hewan. Opo meneh buat mereka yang tinggal di perkotaan, pasti jarang banget ada peternakan ayam Arab koyong ini. Kak Gundul nih udah banyak. Oh, yaudah, bawa keluar aja. Nanti kita cari permainan yang lebih asik lagi. Belum selesai, masih ada aktivitas seru lainnya lur. Nah, adik-adik, di sini kita lomba nangkap belut. Nah, caranya, ini belut di sini tuh ada banyak. Nanti kita tangannya masuk ke lumpur, kita raba-raba, kalau ada belut, kita tangkap, kita masukin ke ember. Yang dapat banyak yang juara. Nanti Om kasih hadiah deh. Yuk, kita cari. Masih opening, udah ada yang tereliminasi lur. Tereliminasi ya Om. Jadi kaget. Anak-anak yang masih bertahan di pematang mulai bergerak nih. Mereka memasukkan tangannya ke dalam tanah dan mencari licinnya tubuh belut. Susah banget lur, karena airnya keruh
cuma ngandelin indera perasa aja. Sekalinya kepegang, lepas. Mas, Bunda kenapa ininya dikantongin? Ini biar nggak ribet. Kan anak-anak cari situ. Kalau saya bolak-balik nanti bulutnya pada lari. Oh, biar nggak terlalu jauh ya? Iya. Udah ketemu belum yang situ? Ya. Oh, Kak. Boleh nggak, Kak? Aku minta bulutnya, Kak. Buat masak. Oh, boleh, sebagian aja. Oh, iya. Oh. Udah ketemu belum? Anak-anak. Kakak masak belut dulu ya. Oke. Ini belutnya mau. Bawa. Nih kalau kalian mau cari lagi, nih wadahnya. Oke. Ya. Nih, 2. Nih, kalian cari lagi ya. Kakak cari masak belut dulu. Untung teman-temanku baik-baik. Gak cuma dikasih belutnya aja, tapi lengkap sama sayurannya juga, Lur. Aku dibantu anak-anak dan para ibu mau masak bahan-bahan yang tadi untuk mengisi kekosongan perutku, Lur. Ada yang membantu mengukus ketannya. Oh iyo, kami sepakat pakai ketan biar cepet kenyang, Lur. Sementara aku menyelesaikan perbelutan duniawi iki. Aku gak mau pakai bagian kepalanya, jadi langsung tak buang. Bagian perutnya juga harus dibersihkan yo. Di dalamnya ada sisa lumpur, serangga kecil yang bisa menimbulkan rasa pahit atau bau amis. Udah matang, Bu? Udah nih, udah matang semua. Oh Saya iya, Bu. angkat ya. Bu, Ya. jangan lupa nanti dikasih warna, Ibu ya, biar meriah. Kan buat anak-anak biar seneng. Kita warnain nanti. Udah selesai ya, Dul? Oh ya. Dulu ya. Ya. Karena mulai gerimis, aku pindahkan tungkunya ke tempat yang aman. Bisa-bisa aku masuk angin dan masakanku gak matang-matang, Lur. Gak lupa tak kasih perasan jeruk nipis dikit yo. Kandungan asam sitratnya bisa menetralisir bau amis khas belut. Karena rasa belut udah gurih, aku cuma siapkan saus teriyaki untuk bumbu masaknya, Lur. Aku mau yang cepet aja, Lur. Makhluk dalam perutku udah mulai demo iki. Para ibu menyiapkan sayuran yang mau dipakai. Ada wortel dan pokcoy, hasil panen di kebun tadi pagi. Untuk anak-anak dikasih tugas untuk mewarnai ketannya. Yang pasti pewarnanya aman untuk dikonsumsi yo. Ketan yang udah diwarnai dikasih tusukan sumpit supaya bentuknya koyo es krim gitu loh. Bu, nih unaginya udah siap. Ini belut tadi. Tinggal di plating ya. Siap. Aku tinggal dulu, beres-beres. Oke. Gak lupa potongan pokcoy dan wortelnya diletakkan di atas stik ketan. Ditata yang cantik yo. Tumisan belutnya ditata di bagian atasnya biar jadi koyo topping gitu. Ye, hasil kreasiku bersama para ibu dan anak-anak. Kece banget kan? Kalau namanya Pop Sticky Rice Unagi. Cocok kan, Lur? Wis, gak pakai lama. Langsung hap yuk. Yuk, kita makan cicipin yuk. Keren. Ibu-ibu dan anak-anaknya kreatif banget ya, Lur. Bisa bikin makanan kece koyong ini. Makan sticky rice koyong ini jadi lebih mudah karena dibuat pakai tusukan sumpit. Gak repot karena gak perlu sendok dan garpu. Rasanya lengkap banget, Lur. Ketannya gurih karena dikukus pakai santan dan sedikit garam. Rasa unaginya mantep pol. Umami banget. Jos gandos, Lur. Pelan-pelan, Junin. Ya, siap. Siap, makan, Den. Coba
bos nomor 1 Heru Gundul. Lur, aku lagi OTW ke lokasi kampanye aku hari ini. Pelan-pelan Juren. Ya, siap. Siap, Kades. Sebagai kades incumbent, aku harus pol-polan iki biar kepilih lagi di periode selanjutnya. Tapi iki loh, si Ian ajudanku bawa motornya kok olang-oleng begini. Walah, ngeri banget ya. Ya wis, aku mau berusuhan sih ya Lur ke tim kampanyeku. Mak, gimana? Kelapanya sudah diparut semua, Mak? Udah selesai. Oh, iya. Mi, gimana? Santannya cukup semua? Udah. Ya, supaya cepat matang ya, Mi ya? Ya. Wih Lur, bangga nih aku, timku kompak banget. Gimana, Mama, Mami, untuk persiapan ini, makan bareng ini, makan gratis, sudah siap semua kan? Sudah, Pak. Ikannya Gundul belum ada, ambil dulu di kolam. Hah? Ikannya? Ikannya belum siap? Belum. Aduh, gimana nih? Udah, saya tangkap ikan dulu. Iya, oke. Manjua-jua. Iya. Lah, piye to Lur? Iki harus cepet-cepet Lur, keburu siang yo. Gimana? Ikan sudah disiapin belum? Sudah siap, Pak. Tinggal diangkat aja? Iya, tinggal ditangkap. Belum diangkat? Ini kita udah ditangkap, tinggal dimasukin. Aduh, Rut. Gimana sih? Ini program makan gratis sudah berlangsung, ikan masih... Aduh. Iya, Pak. Maaf, Pak. Aduh. Ajudan. Siap, Pak Kades. Masa saya harus turun sendiri gini? Lur, sebagai pelayan rakyat, aku rela Lur terjun langsung ke lapangan. Meski harus basah-basahan sebagai kades, tapi aku nggak masalah. Lawanku pasti kalah iki. Mundur wir. Lawanmu kades yang dekat dengan rakyat. Ayo ajudan, kita turun. Kenapa, Kades? Kamu nggak siap-siap sekalian? Tapi kan suruh pegang baju, Pak Kades. Taruh di motor lah. Oh, siap, Pak Kades. Siap. Oh, kamu mandorin aku? Balah, bener-bener nih ajudan. Nggak ada takut-takutnya. Halah, kalau begini aku harus langsung turun tangan untuk kasih instruksi nih. Kau turun sebelah sini, nanti aku sebelah sana. Kita giring. Yo, ya, Pak. Kau di pinggir sini, kau buat tangguh. Oke, siap, Pak Kades. Ya? Siap. Yuk, laksanakan. Ini biar sini saja. Ini biar Iya. si ajudan. Tugas saya. Gimana sih kau ajudan? Jangan, Pak Kades. Nggak dipegangin saya. Gimana kamu tuh nggak hati-hati kok? Licin, Pak Kades. Lur, ikan yang kupanen iki yo ikan nila merah. Rasane paling enak iki Lur kalau dibuat cincang. Udah bersihin dulu. Oke, Angkat sini. Siap, Pak Kades. Rudi, bantu. Wis lah, udah cukup ini sih. Biar tak bersihin dan anterin ke tim masak kampanyeku. Manjojo, Mami. Ini ikannya, Mami. Iya. Minta tolong dimasakin yang enak ya. Siap. Bentar lagi ini program makan gratis mau dibagiin. Siap. Ajudan, siap. Beres ya. Nanti pidato kampanye saya disiapin ya. Baju. Lur, tim kampanyeku hari ini mau masak cincang ikan bambu. Makanan ini salah satu masakan khas Sumatera Utara. Biasanya disajikan di acara-acara penting, Lur. Uniknya, ikan tidak hanya disajikan sendirian, namun juga dicampur dengan daun ubi yang sudah dicincang halus. Barulah setelah tercampur rata, bumbu-bumbu yang sudah diiris-iris ikut dicampurkan.
Seperti masakan Sumatera Utara lainnya, cincang ikan pun menggunakan berbagai macam bumbu seperti kencur, bawang merah, bunga dan buah kecombrang, laos, serta cabai. Yang dipakai iki cabai rawit semua lho Lur, bukan cabai keriting, apalagi cabai rebonding. Terakhir, biar makin gurih-gurih nyoy, ditambah dengan parutan kelapa deh Lur. Waduh, dijamin warga pasti berbondong-bondong milih aku deh. Dengan program makan gratis lezat dan bergizi gini. Oh iya, namanya juga cincang khas Sumatera Utara. Masaknya nggak pakai panci atau wajan, melainkan dengan bambu muda. Cincang biasanya dihidangkan bersama dengan lemang, yaitu nasi ketan yang juga dimasak menggunakan bambu muda Lur. Bambu yang digunakan memang harus yang masih muda Lur. Tujuannya biar nggak mudah terbakar ataupun membuat gosong masakan. Selain itu, jaraknya pun harus lumayan jauh Lur dari api. Sehingga waktu pemasakan memang cukup lama, sekitar 3 hingga 4 jam. Tapi hasilnya dijamin top markotop deh. Ya wis lah, sambil menunggu biar aku mulai dulu kampanyeku ya Lur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, sebentar lagi adalah pemilihan kembali kepala desa. Nah, saya mencalonkan kembali nih. Nah, minta doa restunya yo. Dan jangan lupa coblos nomor 1 Heru Gundul. Walah Lur, aku bangga dan seneng banget. Wargaku kompak banget mendukungku. Tuh, lihat aja, fotoku terpampang di mana-mana. Apalagi wajahku juga kelihatan cute and imut banget. Syukurlah, warga antusias begini. Aku jadi pede Lur, bakal kepilih lagi. Apalagi program makan gratisku ini oke banget. Aku pasti berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pilih Gundul, desa maju. Ajudan, kenapa? Ajudan. Waduh, piye iki? Kenapa toh Dan? Kok malah pingsan? Pingsan lagi. Ajudan, kenapa kamu pingsan? Lapar Pak Jades. Hah? Lapar. Oh iya, lupa makan ya. Oh ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita makan bersama supaya kita tidak pingsan. Ayo mari kita ke belakang makan. Wah, akhirnya mateng juga. Aku udah lapar banget loh. Ayolah, langsung makan aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanan sudah tersedia. Mari kita makan. Tapi sebelum makan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya berkah. Oke ya. Mari makan. Lur, iki baru namanya janji pejabat yang ditepati toh. Harus itu. Aku pokoknya mau ngemban kepercayaan masyarakat. Apalagi sajian makan gratis enak kayak gini. Rasa ikannya kaya banget. Ada sensasi pedas masam. Gak lupa gurih dari perpaduan parutan kelapa dan daun ubinya. Suweger. Ya heran deh kalau proses masaknya harus lama gini. Karena rasanya emang meresap sampai ke tulang-tulangnya. Dagingnya pun jadi lembut, meleleh di lidahku sambil ditemani dengan lemang gurih, nikmat tentunya. Tapi
Yang paling membuat masakan ini terasa lezat tentunya kerja keras tim masak kampanyeku dan kebersamaan serta kehangatan berkumpul dengan warga desaku yo. Menyala wargaku. Horas!